Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap anak-anak ibu ada dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan sehat selalu agar semangat belajarnya. Nah anak-anak ibu, kali ini kita akan belajar di kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Untuk KD-nya itu KD 3.3 mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi bulan, dan peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Indikatornya menjelaskan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Sebelum belajar, ibu mau perkenalkan dulu diri ibu. Nama ibu Bu Kori Pratiwi, ibu guru di SD Negeri 44 Rata, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah anak-anak ibu, siap untuk belajar ya. Ayo kita mulai belajarnya. Nah anak-anak ibu, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak anak-anak ibu? Ada yang tahu? Nah untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Ya, anak-anak ibu, coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar suasana siang hari dan malam hari. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam sore hari karena rotasi bumi. Ya. Jadi matahari itu tampak terbit dan tenggelam itu karena adanya rotasi bumi anak-anak ibu. Ya sayang. Nah bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar ibu ini. Ini adalah gambar planet bumi yang berputar. Nah, anak-anak ibu, bumi bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Nah, gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya itulah yang disebut dengan rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi itu adalah 24 jam. Matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak anak-anak ibu. Nah, peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Paham anak-anak ibu? Jadi rotasi bumi itu adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya, lamanya itu 24 jam atau 1 hari. Nah, matahari yang tampak bergerak sama anak ibu itu ada disebut dengan gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu ya anak ibu ya? Ayo kita cari tahu jawabannya. Gerak matahari dikatakan semu karena gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya anak ibu. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Begitu. Nah, kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi ini. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo, anak-anak ibu kita pelajari. Coba anak-anak ibu perhatikan, ini adalah peta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Di mana di Indonesia itu menjadi 3 wilayah waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Nah, daerah WIB itu contohnya di daerah Batu Sangkar di Sumatera Barat ya nenek ibu ya, atau di Jakarta juga itu masih WIB. Nah, itu di daerah Indonesia bagian barat letaknya. Di Batu Sangkar Sumatera Barat ini masih pukul 5 subuh. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok, buyung mengeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Jadi di waktu di WIB itu di Batu Sangkar itu masih pukul 5, si buyung baru bangun tidur. Dan sementara di WITA itu di Mamuju Sulawesi Barat sudah pukul 6 anak-anak ibu.
Nah, Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Nah, sementara Buyung baru bangun tidur, si Alang sudah berangkat ke sekolah anak-anak ibu. Itu perbedaan waktunya ya, perbedaan kegiatan kita. Sementara di WIT, waktu Indonesia bagian timur, itu di Jailolo contohnya Maluku Utara. Itu sudah pukul 7 anak-anak ibu. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakan dengan mudah. Nah, ini lagi anak ibu, di WIT itu si Ferdi sudah mulai belajar karena sudah pukul 7. Jadi itulah perbedaan selisih waktunya ya anak ibu ya. Nah, membuat pekerjaan kita sehari-hari itu juga berbeda-beda. Si Buyung di daerah WIP itu masih baru bangun tidur, sementara di Wita si Alang sudah berangkat sekolah. Di WIT si Ferdi sudah mulai belajar. Itu pembagian wilayah waktu di Indonesia. Nah, anak-anak ibu, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Itulah penyebabnya terjadi pembagian wilayah waktu itu anak-anak ibu. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Nah, berdasarkan perhitungan itulah setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Jadi WIP dengan Wita itu perbedaan waktunya 1 jam, Wita dengan WIT itu 1 jam. Kalau untuk WIP dengan WIT itu jadinya berapa ya Nenek Bu? Jadinya 2 jam. Bagus. Sekarang itulah tadi tentang rotasi bumi. Kita masuk lagi yang kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan revolusi bumi? Tadi rotasi, sekarang revolusi ya Nanda Ibu ya. Apakah yang maksud dengan revolusi bumi? Ada Nanda Ibu yang sudah tahu? Nah, coba Nanda Ibu perhatikan gambar Ibu ini. Ini adalah gambar bumi yang sedang berputar mengelilingi matahari. Iya, inilah yang disebut dengan revolusi bumi ya Nana Ibu. Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari pada jalur atau orbitnya. Itu dia revolusi bumi. Nah, anak-anak ibu, lama bumi mengelilingi matahari untuk 1 kali putaran itu adalah 1 tahun atau 365 hari. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadi perbedaan musim. Anak ibu, akibat dari revolusi bumi terhadap matahari itu, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim, sehingga mereka mengalami 4 musim. Ya, anak ibu, pernahkah kamu bertanya, mengapa ya di negara kita hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau yang selatan yang memiliki 4 musim? Mengapa ya kira-kira anak ibu ya? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari nak. Perbedaan musim di negara subtropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Nah, akibatnya terjadilah musim dingin. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil setiap tahunnya. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim dan dikenal dengan 2 musim. Ada anak-anak ibu yang tahu apa 4 musim yang ada di daerah
subtropis tersebut ada 4 musim. Musim apa saja ya nak? Iya, ada musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Kalau kita hanya ada musim panas dan musim hujan. Oke Nana Ibu, sekarang dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitunya rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Lama rotasi bumi adalah 24 jam. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam dan perbedaan wilayah waktu. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari pada jalur atau orbitnya. Lama revolusi bumi adalah 365 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan musim. Sudah paham Nana Ibu semuanya ya tentang rotasi bumi dan revolusi bumi? Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya Nana Ibu. Bu ucapkan semoga Nana Ibu selalu semangat belajar, karena semangat belajar dapat meraih prestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.